Kemarin harusnya tuh pada saat lagi Steam Summer Sale itu gue pengen ngebuat satu video yang merekomendasikan satu game untuk Steam Summer Sale. Tapi berhubung gamenya baru gue mainkan baru sampai chapter berapa gitu ya, karena gue keburu drop duluan badan berapa hari ini. Terus akhirnya gue nggak sempat bisa ngelihat seluruh permainannya gitu. Yaitu adalah game dari Dave the Divers. Udah mainin gamenya di kurang lebih di berapa? 10 jam berapa mungkin. Baru sampai di chapter 3 yang menuju ke chapter 4. Padahal harusnya gue bisa ngejar ke chapter 6 gitu atau chapter 7 ya. Jadi tapi beberapa teman juga udah ada yang mainin sampai chapter 7. Intinya tuh gue kemarin pada saat lagi gue coba buat script, gue lagi pengen rekomendasiin buat kalian sebuah game yang worth the money gitu. Dan pada lagi Steam Sale kemarin itu dengan harga yang kurang lebih dari 165 ribuan, itu dia jadi 140-an ribu lah intinya. Dan menurut gue itu adalah harga yang sangat bagus banget gitu. Buat kalian yang mungkin bermain game dengan nunggu-nunggu Steam Sale gitu ya. Ini game adalah salah satu game yang pas Steam Sale kan berarti cuma diskon 20 ribuan deh. Menurut gue dengan tanpa adanya Steam Sale pun produk ini tuh adalah sebuah produk yang worth the money. Banyak hal yang bisa dibahas di dalam. Kalau misalkan kalian lihat dari game Dave the Diver gitu ya, itu pertama dari sisi grafiknya, dari sisi detail grafiknya. Ini adalah sebuah game pixelated, dimana walaupun pixelated tapi sangat well done banget gitu. Terus kedua juga temanya yang menurut gua tidak biasa dilihat gitu ya. Ini adalah sebuah game simulation yang kalau kalian misalkan cek kayak Stardew Valley gitu ya, atau mungkin kayak beberapa game yang kurang lebih punya tema yang sama, simulation, kan sebenarnya kalau dipikir-pikir orang udah cukup lumayan bosen ya dengan tema yang sama seperti itu, di mana simulation lo bangun-bangun sesuatu, lo bersihin dulu, lo apa segala macem. Yang gue rasa itu udah overuse banget. Dan dengan hadirnya si Dave the Diver ini adalah sebuah game dengan tema yang jadi fresh aja sih. Jadi sebuah tema yang fresh. Kalau kita bisa lihat waktu pada saat beberapa waktu yang lalu, developer Indo juga ada namanya Coral Island yang ngeluarin kurang lebih game dengan tema seperti Stardew Valley. Tapi pada saat lagi kita lihat, salah satu yang menjadi tema utama atau salah satu jadi sesuatu yang cukup wah itu adalah karena ya si koralnya, berarti dia itu bisa berenang, mungkin bisa ngambil. Gue juga gak mainin ya. Mungkin dia bisa bisa ngambil koralnya, atau mungkin bisa ngambil ikan-ikan yang di dalam laut gitu. Jadi dan itu menjadi sebuah hal yang refreshing gitu, sesuatu hal yang selama ini tuh nggak di overuse gitu. Nah walaupun akhirnya ujung-ujungnya mungkin secara prakteknya sendiri kurang lebih hampir sama. Nah tapi di Dave the Diver ini memang fokusnya tuh cuma ada dua guys. Jadi adalah kalian memiliki sebuah restoran, di mana restoran itu kalian harus jalanin. Di mana dari restoran itu tuh kalian akan banyakin dapat cerita kan. Jadi orang yang datang butuh apa, mungkin dari situ story berkembang. Tapi yang pasti restoran itu tidak akan bisa berjalan kalau kalian tuh nggak nyari ikan. Nah dalam mencari ikan itu di awal-awal kita cuma taunya cuma satu, yaitu adalah lo nyemplung ke dalam laut terus habis itu lo cari ikannya gitu. Di dalam sendiri tuh banyak banget hal-hal yang menarik banget yang bisa lo lakuin. Dari lo mau ngambil ikannya itu dengan cara itu tau kan yang ditembak dulu gitu, kayak gitu ditembak doang, atau lo pakai senjata, atau lo mau pakai perangkap-perangkap, atau lo mau pakai bom gitu ya. Dan di dalamnya sendiri jenis ikannya sendiri pun cukup banyak. Dan juga seiring berjalannya cerita dia akhirnya makin bertambah. Dan memang sebenarnya game ini sendiri juga di 3 chapter pertama gue merasanya ya, setelah gue ngobrol sama beberapa temen juga yang udah ngelebihin dari chapter itu. Jadi di chapter awal itu memang dibuat agak lebih panjang, karena kelihatannya di 3 chapter awal atau 4 chapter awal itu banyak mengenalkan
gameplaynya gitu. Banyak banget mengenalkan mekanik gameplaynya, dari misalkan dari yang dulunya cuma bisa begini terus nanti bisa begitu dan bertambah terus gitu. Jadi di 3-4 chapter awal itu bener-bener kayak pengenalan dan itu tidak membuat bosan. Di situ banyak cerita, di situ banyak hal yang bisa dilakuin. Yang satu hal yang menarik buat gua ketika mainin Dave the Divers itu adalah tidak ada game yang tidak akan membuat bosan sebetulnya sih. Sebenarnya setiap game itu apapun akan membuat bosan kalau dilakukan terus-menerus. Tapi Dave the Divers itu menurut gue adalah game yang bisa membuat bosan di hari ini, tapi besok mungkin kita akan memulai lagi sesuatu yang fresh aja gitu. Jadi kayak gue bosan hari ini mainin game Dave the Diver karena gue udah mainin udah cukup panjang. Terus habis itu gue kebanyakan ngambil ikan. Ada deh nanti aja. Pas besok entah kenapa lu nggak masalah memainkannya lagi gitu. Jadi hal ini yang mungkin agak sedikit cukup unik di feeling gue ketika pada saat gue mainin game. Karena banyak game yang kayaknya gue cukup udah bosen terus besok pas lagi mau nyoba lagi nggak deh gitu. Karena memang nggak aja di otak gitu. Tapi kalau di Dave the Divers ini minimal gue akan bilang kayak ya coba yuk keliling-keliling cuma ngambil ikan aja gitu. Atau nggak pengen lihat itu mau sembari menu-menuhin daging shark nih karena shark lagi mau ada event, jadi kalau mau cari duit yang banyak gitu-gitulah. Pokoknya bagi kalian yang cobain gamenya nanti lah kalian tahu apa yang gue maksud. Dari ceritanya sendiri itu berkembang cukup lumayan perlahan tapi bertubi-tubi gitu. Jadi banyak banget hal yang ini jadi kayak ada selalu kayak ada seakan-akan tuh ada side quest, ada main quest. Tapi mereka tuh datang bisa bergantian. Dan sebenarnya kalau kalian hanya berfokus kepada menjalankan story-nya saja, kalian tuh akan di 3 chapter awal tuh akan bertubi-tubi menerima banyak banget story sebetulnya. Jadi nggak usah takut bahwa game itu sebenarnya di 3 chapter awal tuh enggak, sebenarnya story-nya banyak banget. Lo akan bisa lihat dari side quest-nya, dari orang-orang karakter yang akan ngebantu lo di game tersebut. Itu akan ada masing-masing dari mereka tuh punya ceritanya sendiri-sendiri. Terus dari lo sendiri gitu ya, dan dari ada aja tiba-tiba orang out of nowhere yang memberikan quest gitu. Misalkan untuk melawan apa atau untuk mendapatkan apa dan yang lain-lainnya. Jadi cukup banyak gitu jadi dari sisi story. Dari sisi gameplaynya sendiri kalau misalkan kita ngomongin soal masalah breakdown ke masing-masing gitu ya. Kayak misalkan dari sisi penyelamannya maupun dari sisi restorannya sendiri dibuat cukup simple yet complete gitu kayaknya. Simple tapi complete gitu. Dia ada upgrade, dia ada membuat menu, tapi dibuat lebih simple. Dan ada beberapa hal yang mungkin jadi kelihatan berbeda adalah ketika lo mengupgrade atau lo melakukan sebuah crafting atau lo melakukan sebuah apapun itu bentuknya itu diberikan cutscene yang sangat anime sekali lah ya, dan gue rasa cocok dengan tema yang dia bawakan, dengan stylenya, dan cocok banget lah gue rasa. Dan beberapa Easter egg juga ada di dalamnya gitu ya, dari orang-orang, dari side questnya dan segala macam. Intinya tuh adalah ini adalah sebuah game yang worth to try. Ini adalah sebuah game yang harga di 160 ribuan kalau sekarang nggak lagi diskon, yang sangat cocok untuk lo beli. Dan menurut gue pribadi ini adalah worth the money. Nah, sebenarnya pengen banyak bahas tentang Dave the Diver, cuman waktu itu karena belum namatin dan kondisi gue juga tidak cukup baik, jadi gue tidak bisa menyelesaikan itu dalam waktu yang gue inginkan gitu ya. Tapi intinya tuh pada saat lagi kita ngomongin Dave the Diver itu mengingatkan gue pada satu hal, yaitu adalah gue bermain ini hanya di Steam. Karena game ini tuh belum keluar di Nintendo Switch. Gue juga gak tahu deh apakah ini sudah keluar di PS4 gitu atau di platform PS5 ataupun di Xbox. Tapi gue baru lihat kayaknya ini ada di platform Steam. Kalau dipikir-pikir beberapa waktu terakhir ini, itu khususnya di 3 tahun terakhir ya, pada saat lagi gue lebih banyak streaming. Jadi ketika ngomongin banyak streaming, gue lebih banyak berkutat dengan PC dibandingkan dengan konsol. Kalau kita lihat era di zaman gue dulu, gue itu besar di dunia konsol dari gue kelas berapa? Kelas 3 SD, kelas 2 SD. Gue dulu besar di dunia konsol. Bahkan ketika sebelum TK gue udah megang Atari tetangga gue gitu ya. Jadi gue tuh besar di dunia konsol.
Dimana di dunia konsol itu gue sudah terbiasa plug and play and so on gitu ya. Tapi di tengah-tengah jalan gue juga ngalamin yang namanya era PC. Dimana era PC itu waktu itu adalah era abang gue yang punya PC. Tapi gue beli kaset bajakan di mall-mall gitu, yang harganya tuh 50.000, dapat berapa DVD gitu untuk kita install melalui DVD apa itu namanya VCD ya, DVD pakai DVD tray lah di PC gitu ya. Tapi gue besar di mana era konsol maupun era PC itu bajakan. Jadi dua-duanya ini tuh adalah sebuah platform atau devices yang secara devices itu mahal, tapi secara game itu murah karena bajakan. Hal itu berubah sedikit. Nanti kapan-kapan gue akan bahas lebih dalam soal barang bajakan dan tidak bajakan. Tapi akhirnya itu berubah sedikit di era PS3 kan, dimana akhirnya banyak gue mengalami perubahan dari yang dulunya itu bajakan terus jadi original lah. Nah akhirnya gue terbiasa lah dengan pola itu. Dimana akhirnya mulai terbiasa kalau dulu tuh seingat gue tuh di zaman PS3 tuh gue masih ngejual kaset second PS3 itu 250.000 sampai 300.000. Kalau gue habis beli, gue mainin, habis itu gue mau jual itu 250.000 sampai 300.000 di era itu. Terus habis itu masuk ke PS4 di mana era-era harganya sekitar 400.000, 500.000-an gitu ya. Terus sampai akhirnya masuk di era si PS5 ini yang harganya tuh 700 sampai 1 juta gitu. Nah akhirnya gue tuh terbiasa dengan harga yang sebenarnya tuh cukup tinggi untuk sebuah konsol atau sebuah game gitu. Karena akhirnya pola waktu itu tuh gue berpikir bahwa konsol itu adalah sebuah barang yang murah dengan game yang mahal gitu. Bahwa konsol itu harganya itu let's say kita bilang 3 juta gitu. Tapi 3 juta itu atau 4 juta atau let's say 5 juta atau mungkin kayak PS5 sekarang lah. Kita bilang harganya adalah 8 juta gitu. Kalau kita bilang harganya 8 juta ataupun kita bilang 10 juta. 10 juta itu sebanding dengan 10 kaset. Jadi kalau lo mainin game 10 kaset dengan lo beli semua baru, itu sebenarnya lo sudah bermain sudah membeli satu konsol lagi gitu. Makanya perbandingan rasionya itu adalah dari dulu tuh rata-rata tuh 1:12 atau 1:10. Jadi gue ngerasa dari dulu tuh bahwa konsol itu adalah sebuah sebuah alat yang murah dengan game yang mahal. Berbanding terbalik sama kayak pas zaman di era bajakan gitu. Kalau di era bajakan dulu kan konsol itu mahal, sampai sekarang juga gitu kan. Konsolnya mahal. Kalau era bajakan itu konsol itu lebih mahal, tapi kasetnya murah. Sekarang juga gitu. Kalau dipikir-pikir lo kalau cek di lo mau beli game PS4 gitu, gamenya kan murah mungkin kalau lo mau isi kan. Tapi lo beli konsolnya lebih mahal daripada normal gitu, maksudnya lebih, kalau normalnya itu 2 juta, 3 juta atau 2 juta setengah, lo beli bisa sampai 4 juta sampai berapa juta gitu untuk bajakannya gitu. Tapi kasetnya tuh murah. Gue nggak mau bilang di sini yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu soal bajakan apa enggak ya. Next time aja kapan-kapan. Tapi intinya tuh gue terbiasa jadi dengan harga yang cukup mahal untuk sebuah game. Jadi waktu itu kayaknya harga-harga game 400.000, 500.000 itu adalah sebuah harga yang lo harus bayar untuk membeli sebuah game. Tapi bukan berarti gue bilang itu harga yang kayak murah, tapi terbiasa. Sampai akhirnya di tahun 2018, 2019, 2020 sih lebih tepatnya. Waktu itu pada saat khususnya pas Repsol hiatus. Pada saat Repsol hiatus itu kan gue akhirnya turun ke Twitch untuk banyak bermain game, lebih ke streaming gitu. Nah di situ kan akhirnya gue berkutat dengan banyak game PC ya. Berbeda dengan Repsol sebelum hiatus, di mana gue berkonsentrasi kepada game retro dan game next gen gitu ya, dan sedikit sekali game-game PC. Setelah hiatus itu akhirnya gue banyak terjun di game PC dan segala hal yang berhubungan dengan PC gaming. Nah di situ tuh ternyata 3 tahun gue berada di situ itu merubah banyak hal, dan itu terlihat ketika kemarin gue lagi ada Steam Summer. Dan ini kenapa gue bahas kayak Dave the Divers gitu. Gue bilang kan Dave the Divers gue rekomendasikan buat kalian karena worth the money. Karena dengan harga 160.000 lo dapetin banyak hal di dalamnya.
dari gameplaynya, dari mechanical gameplaynya, dari pokoknya banyak banget. Dan menurut gue ini harga yang sangat murah untuk sebuah game dengan harga 160.000 gitu. Don't get me wrong, 160.000 bukan angka yang kecil, tapi bener-bener worth the money gitu. Nah pada saat lagi itu gue ngeliat dong beberapa game yang lain kayak, terus gue lihat, tau gak lo, yang dulunya tuh, apalagi dulu kalau lo lihat game-game PC di Nintendo Switch, dulu tuh bisa kayak $19 gitu, $21, terus lo yang kayak kayaknya bagus deh. Kalau di sekarang ngelihat di Steam, berapa harganya? 200, mahal juga 200 ya. Harusnya kayak gini sih 125. Gue tuh mulai menjadi orang-orang anak PC yang sok tahu yang menentukan harga game, guys. Padahal sebetulnya tidak benar begitu, maksud gue. Karena sebenarnya tidak begitu. Tapi gue akhirnya terbiasa dengan suguhan yang dibangun oleh Steam. Steam tuh bisa bilang merusak harga dengan sangat baik ya di otak gue ya. Apalagi kalau gue berangkat dari dua orang yang berada di dunia konsol. Karena konsol itu memang karena mungkin dia adalah sebuah perangkat plug and play, jadi dia memberikan sebuah services ya harganya jauh lebih mahal lah pastinya ya, gitu ya. Gue nggak tahu di mana yang membuatnya berbeda, karena mungkin salah satunya disebut orang ada bilang region price. Jadi kalau lo lihat di salah satu video Repsol di bawah, itu ada yang namanya region pricing. Tapi PlayStation juga memberikan region pricing gitu. Apakah karena konversinya? Maksudnya apakah karena gamenya itu dibuat untuk PC terus di-convert ke konsol jadi dia kena biaya tambahan? Atau karena memang casnya aja jauh lebih besar? Atau apa? Karena kalau ngomongin soal cas setiap platform rata-rata hampir mirip. Steam Deck misalkan memberikan cas 30%, atau mungkin dari PlayStation Store, terus dari Nintendo Store juga kayaknya nggak jauh-jauh untuk memberikan casnya gitu di angka berapa puluh persen gitu. Tapi perbedaan antara konsol dan PC itu cukup terbilang jauh banget gitu. Apalagi khususnya di bagian game-game indie. Kalau jadinya tuh gue ngeliatnya gini ya, kalau untuk game-game AAA gitu ya, gue tuh akan menerima harga mahal gitu. Kayak misalkan contoh Spider-Man gitu. Spider-Man kan udah keluar di 2 tempat ya, di PS maupun di PC gitu. Dia harga berapapun diterima gitu, karena game AAA dia misalkan contoh dulu sebelum keluar di PC pun gue terima gitu, harganya 700.000, 800.000 gitu waktu di PS4 gitu misalkan, atau nggak di PS5, gue terima dengan harga segitu gitu. Dan ketika ngeluar di PC juga gue terima, karena game-game AAA yang teruji gitu. Tapi memang ada beberapa game yang nggak masuk juga gitu, kayak misalkan kayak Forspoken gitu dan segala macam kan jadi nggak karena memang gamenya juga gameplaynya kurang bagus juga gitu. Nah tapi di situ deh yang gue ngerasa tuh bener-bener gue tuh kecuci otaknya, ke brainwash dengan Steam Deck ini gitu. Dengan gue nggak tahu kalian mungkin bisa kasih masukan juga di kolom komentar. Gue tuh tiba-tiba aja gitu ngerasa kayak kok gue ngelihat game sekarang itu pas kayak misalkan kemarin gue nyobain sebuah game, terus gamenya tuh game FPS, dia ada tembak-tembakan, terus pas gue liat harganya berapa, 200.000. Wah mahal juga ya 200.000 ya. Maksud gue bukan mengecilkan angka 200.000, tapi kalau di era konsol dulu itu tuh gak kayak gitu bro. Era konsol tuh sudah terbiasa dengan harga-harga yang cukup lumayan tinggi gitu. Nah ketika ada di Steam Deck ini, apalagi Steam Deck sale-nya itu gila-gila juga harganya, yang bisa ngebuat lo tuh kaget sih sebenarnya. Dengan gue termasuk orang yang cukup pertama kali kaget ngelihat harga-harga PC. Jangan kaget, gue bener-bener tidak familiar sama sekali dengan PC setelah era gue banyak di konsol gitu. Jadi ketika masuk ke PC, walaupun dulu di era tahun 2012-2013 gue sempet mainin game juga, tapi kebanyakan di MacBook bro. Jadi kalau lo buka Steam di MacBook itu gamenya gak banyak ya. Gue pernah beli, tapi waktu itu mainnya di MacBook gitu, bukan mainin di PC. Jadi gue gak punya PC dulu waktu itu, MacBook gitu nih. Jadi sangat tidak familiar lah. Jadi ketika pada saat gue megang PC terus ngeliat harga-harganya, dan terbiasa sekarang setelah 3 tahun lebih banyak di depan PC, dan
konsol menjadi sebuah barang komplementari gitu ya, atau buat yang gue mainin tapi di depan PC juga, di depan monitor juga gitu. Gue colok, gue mainin karena kadang-kadang gue live streamingin. Jadi ini memang agak sedikit terganggu gue dengan perubahan yang terjadi sama diri gue. Yang ketika pada saat sekarang lihat game-game yang keluar di konsol dengan harga 1 juta, dengan harga 800 ribu. Sebenarnya itu adalah sebuah harga yang sebetulnya secara industrinya itu adalah sebuah harga yang wajar. Tapi jadi tidak wajar gara-gara menurut gua Steam itu sudah terlalu murah gitu. Lo bisa bayangkan dengan harga yang ditawarkan 400 ribu gitu misalkan di konsol, tiba-tiba di Steam 185 gitu. Atau 210 gitu. Kan itu setengahnya bro. Enggak alih-alih cuma beda 20 ribu 30 ribu. Bedanya tuh kadang-kadang tuh jauh. Dimana kalau lo beli 10 biji di konsol sama 10 biji di Steam itu jauh harganya. Itu jauh banget gitu. Itu yang kadang-kadang tuh akhirnya tuh gue kemarin gara-gara ngelihat Dave the Diver terus gue mikir kayak kenapa gue bilang ini worth the money ya. 165 ribu tuh untuk sebuah harga game konsol tuh sangat murah sebetulnya. Tapi ketika pada saat lagi lo masuk di Steam, di PC, itu menjadi sebuah harga yang worth it gak nih? Ini aneh banget bro. Ini era yang paling aneh yang gue ngerasain ketika lagi ngomongin store antara konsol dan PC gitu. Mungkin ada beberapa hal yang pengen gue bahas juga, tapi gue rasa terlalu panjang dan kondisi tubuh gue sudah mulai mengganggu ya. Ya, intinya tuh adalah nanti mungkin gue akan bahas tentang masalah si indie gamer atau indie developer indie yang gue harus berterima kasih kepada mereka semua ketika banyak hal yang terjadi di dunia game dan mereka membantu menolong banyak hal. Tapi itu mungkin di lain waktu. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita dongeng gue ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan and I'll see you next time boys. Bye bye.